Rahimakumullah, akhirnya kita masih ingat. Jadi kalau zaman sekarang, ya, zaman sekarang coba kita masih ingat Mokhtar Riyadi. Mokhtar Riyadi ini bapaknya James Riyadi. Rumahnya di Batu. Masih ada. Di Batu Malang. Jadi 30 tahun yang lalu Mokhtar Riyadi, pemilik Lipo Group, itu dia berbicara di depan pengusaha-pengusaha Cina. Dia ngomong, apa sih kepanjangan Lipo? Lipo. Akhirnya sambil guyonan gitu, tapi mimiknya serius. Mimiknya serius. Mokhtar Riyadi. Lipo itu kepanjangan lama-lama Indonesia punya OE. OE itu bahasa Cina ya. OE itu apa? Aku. Lama-lama Indonesia punyaku. Gitu. Akhirnya pengusaha-pengusaha Cina mendengarkan itu, semua tepuk tangan. Setelah disambut tepuk tangan oleh pengusaha-pengusaha Cina, Mokhtar Riyadi, pemilik Lipo Group, bapaknya James Riyadi, dia koordinator 9 Naga. Ya. Jadi dia lanjutkan dengan perkataan yang sangat mengerikan. Apa kata dia? Orang Indonesia itu pintar-pintar, tapi malas bisnis. Pingin uang banyak, tinggal kasih uang, ia akan baik pada kita. Jadi strateginya Cina terhadap pejabat-pejabat di Indonesia, kasih min amplopi bin fulus. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dia pakai filsafat orang Jawa. Ya. Apa? Artinya pangku mati. Istilah orang Jawa. Mogo bo tongo. Apa kalau bahasa Jawa itu? Mogo bo tongo ya Pak. Ya. Di pangku mati, itu filsafat Jawa. Kasih. Bahkan sering-sering kita undang makan. Jadi pejabat-pejabat kita undang makan mereka. Kasih angpau. Angpau itu min amplopi bin fulus. Nah, kita jangan minta apa-apa kata dia, kata Mokhtar Riyadi. Jangan minta apa-apa dulu. Dia butuh uang untuk anaknya sekolah, kasih. Dia butuh ini, kasih. Kalau dia sudah senang, nah kita minta apa pasti akan dibantu. Kalau kita sudah kuat, kata Mokhtar Riyadi, kuasai aturan, undang-undang. Yang dimaksud ini parlemen. Untuk keperluan kita. Makin kuat lagi, kita harus menguasai media. Makanya media informasi hampir 90% media informasi se-Indonesia sudah dikuasai Cina. Kuasai media informasi. Habis itu kita kuat lagi, kuasai politik. Jadi setelah kuasai ekonomi, kuasai media, baru kuasai politik. Kalau ada yang protes, kalau ada yang melakukan perlawanan, nah pejabat-pejabat yang sudah kita pangku tadi, gerakkan untuk melakukan perlawanan terhadap rakyat yang melakukan perlawanan. Nah kira-kira ucapan Mokhtar Riyadi 30 tahun yang lalu,
Sudah terjadi tidak di Indonesia? Sudah. Dan itu ketika ulama-ulama se-Indonesia dikumpulkan di asrama haji Pondok Gede Jakarta, dan alhamdulillah saya juga diundang waktu itu. Yang ngomong adalah Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan. Beliau sampaikan di depan ulama, saya dengarkan sendiri, 80% aset ekonomi seluruh Indonesia sudah dikuasai Cina. 74% tanah seluruh Indonesia sudah dikuasai Cina. 74%. Berarti sisa 26% untuk pribumi. Pribumi dikasih 26%. 74% sudah dikuasai Cina. Nyata. Ini. Jadi akhirnya sekarang ini. Jadi kita masih ingat apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alaikumul ummamu min kulli ufuqin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyeru, saling ngajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufuqin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama taja'a al-akalatu ala qas'atiha. Kalian, kata Rasulullah, seperti makanan qas'atiha, itu mangkok kecil. Makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini bahasa kinayah, kiasan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idzin. Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas, jumlah kami sedikit? La, kata Rasulullah, bal antum yauma idzin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutta'un ka kutta'it tayr. Tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Jadi hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Hadis ini adalah warning, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai umat Islam itu kualitasnya seperti buih. Manakala umat Islam itu kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan warning, peringatan yang cukup keras. Walayantazi'annallah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir itu. Walayaktifannallah fi qulubikum al-wahan. Dan Allah akan campakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kalau sudah cinta dunia, itu sudah menghinggap. Cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, itu sudah hinggap di hati-hati kaum muslimin, apalagi di hati-hati pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Saat itulah Allah akan cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Dan kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang itu tadi, yang lapar. Ini peringatan dari Rasulullah SAW. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Bahkan di Jawa Timur ini saya pernah didekati, ada seorang pejabat. Ustadz, di Jawa Timur ini mulai dari elit sampai bawah, itu sudah jadi cecunguk Cina. Apa cecunguk itu? Jongos. Sampai seperti itu. Ini yang ngomong pejabat. Miris gitu.